Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan saya Wahyu Nugroho Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. NIM 19227502252. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Demak sebagai guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi menganalisis unsur intrinsik cerpen. Guna memenuhi salah satu tagihan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanda. Siap jaya berprestasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, kalau kalian baik, saya senang. Tetapi sebelumnya silahkan dicek berkaitan dengan kerapian dan juga kebersihan kelas. Lihat di sekitar masih ada sampah atau tidak? Cek dulu semuanya. Udah bersih semua? Ada yang nggak bawa dasi? Bawa semua? Oke, jika bawa semua tentunya ini mencerminkan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Siti, Ratih, Fahrizatul, Retno, Huda, Bunga, Vivi, Anindya. Izin Pak. Oh izin. Oh iya, iya. Izinnya ada? Ada. Oh ya, ini izin. Oke. Iqbal, Aldi, Aulia, Siti Wahyuni. Izin juga. Kegiatannya apa itu kok izin? Oh, ikut ekstra berarti. Oke, nggak apa-apa berarti. Oke, berarti yang tidak berangkat hari ini ada dua anak, Anindya dan juga Siti Wahyuni. Oke, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran yang akan kita laksanakan, Bapak mau tanya dulu berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Masih ingat tidak kira-kira? Kemarin mempelajari tentang apa? Cerpen? Oh maaf, ceramah. Ceramah. Oke, baik. Masih ingat ya ceramah. Sebelumnya, kalau ceramah kemarin itu manfaatnya kira-kira apa? Menurut kamu? Apa? Temennya yang bisa bantu jawab gak apa-apa. Ayo, siapa yang tahu manfaat dari ceramah kemarin? Manfaat dari ceramah untuk penceramah itu saling berbagi pengalaman, menyebarkan informasi, Menyampaikan informasi. Terus kayak
Bagi penceramah itu mendapatkan pahala karena menyampaikan sesuatu yang baik. Oke, bagus sekali. Sekarang untuk Iqbal, kira-kira kalau bagi yang mendengar, apa fungsinya ceramah itu? Bagi yang mendengar adalah Apa kira-kira? Kalau kamu mendengar ceramah, apa yang kamu dapat kemarin berarti? mendapatkan tentang informasi yang didapatkan dari seorang. Oke, benar sekali. Jadi, saat kalian mendengarkan ceramah, itu kalian akan mendapatkan informasi. Sedangkan kalau kalian melaksanakan atau berceramah, tentunya melatih percaya diri dan juga mendapatkan pahala. Sesuai yang disampaikan oleh Alvina ya, dan juga Iqbal tadi, sangat bagus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 4, yaitu mengenai meneladani kehidupan dari cerpen. Untuk KD-nya, untuk yang KD pertama, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Sedangkan untuk IPK-nya, yaitu menganalisis unsur intrinsik pada cerita pendek yang dibaca. Tapi nanti pada prakteknya itu akan dibaca, bisa didengar, ataupun bisa ditonton. Oke, untuk tujuan pembelajaran. Jadi setelah membaca cerita pendek dengan cermat, dengan penggunaan model pembelajaran inquiry, peserta didik secara berdiskusi dapat menganalisis unsur intrinsik dengan tepat. Nah, ini muncul lagi nih sekarang pertanyaan. Bapak akan memperlihatkan sesuatu. Nih ya. Nah, itu ada apa itu? Pohon. Kira-kira untuk apa pohon ini nanti ya? Kalian tahu nggak filosofi pohon? Jadi pohon itu pasti kan akan ada batang, kemudian ada ranting dan juga ada daun. Berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang cerpen, batang ini adalah cerpen, sedangkan daunnya adalah unsur intrinsik dari cerpen. Ya, untuk kalian semua sekarang coba keluarkan semua hal yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Boleh buku paket, buku pelajaran atau apapun, biar kita belajarnya lebih nyaman dan enak nanti. Sudah? Nah, sekarang kalian sudah melihat ada pohon. Coba ingat kembali, untuk pelajaran cerpen dulu saat kalian SMP itu sudah pernah ada. Kelas berapa ayo? Cerpen kelas 9. Jadi di kelas 9 kalian sudah mempelajari tentang unsur intrinsik cerpen. Kemarin Bapak meminta kalian membawa kertas mana? Nah, kertas. Ketua kelasnya Retno kan? Nah, kertasnya mana? Ini nanti bisa digunakan dan untuk mempermudah kalian belajar. Tadi namanya siapa? Ayu ya? Bilang tema. Coba ditulis tema. Terus untuk unsur yang kedua, kira-kira apa? Viv? Tokoh. Tokoh. Tokoh ada lanjutannya lagi. Apa ayo? Tokoh dan penokohan atau watak. Oke, siapa nih yang mau nulis? Siapa? Nah, itu yang angkat tangan. Nah, cocok. Dituliskan ya, nanti spidolnya gantian sama si Ayu. Tokoh dan penokohan. Untuk unsur yang berikutnya, siapa lagi? Lah, itu angkat tangan lagi. Nah, Nur, apa Nur? Alur. Oke, benar sekali alur. Nanti spidolnya minta ke Agis ya. Oke. Tadi sudah dapat 1, 2, 3. Terus setelah itu kira-kira apa? Latar.
Latar. Latar itu ada 3. Yang pertama apa? Waktu, tempat, suasana. Oke, masih pada ingat semua. Ini berarti nanti ditulis ya. Oke. Selanjutnya setelah tadi latar berarti dilanjut apa lagi kira-kira? Unsur intrinsik dari cerpen. Apa ayo? Sudut pandang. Oke, boleh ya. Bisa sudut pandang, bisa amanat, itu nanti bisa. Tapi amanat biasanya ada di bagian akhir. Ini nanti bisa ditulis ya. Tulisannya apalagi nih? Apalagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ih, ketua kelasnya keren nih, maju nih nanti. Untuk yang sudah, itu bisa ditempelkan di pohon unik yang sudah ada di depan. Pohon unik ini adalah pohon unsur intrinsik. Apa yang terakhir tadi? Amanat. Oke. Nanti dituliskan, ditempel di situ ya. Yuk, sekarang yang sudah menuliskan bisa langsung ditempel. Tema sudah. Yuk, tadi siapa lagi? Tema tokoh penokohan. Selanjutnya apa lagi? Alur. Ya, lanjut. Nih Azza nih, wakil ketua kelas ya. Setting latar, benar. Terus ada lagi enggak? Terus itu apa itu? Yang ditempel gaya bahasa. Yang terakhir Lutfi nempel ke apa itu? Amanat. Nah, di sini kira-kira ada yang masih kurang tepat atau sudah tepat semuanya? Sudah tepat semuanya ya. Jadi untuk unsur pembangun atau unsur intrinsik dari cerpen itu ada 7. Kita sepakati dan memang benar adanya bahwa unsur pembangun dari cerpen ada 7. Mulai dari yang pertama, tema, penokohan, alur dulu ya, alur dulu, kemudian setting atau latar, dan dilanjutkan lagi apa? Sudut pandang, apalagi Lutfi? Gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Oke. Kemarin Bapak kan sudah memerintahkan kalian untuk membawa apa namanya kemarin? Headset. Siapa yang nggak bawa? Ada yang nggak bawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nggak apa-apa, bagus. Jadi ini nanti Bapak kan sudah mempersiapkan untuk media pembelajarannya, yaitu nanti kalian bisa bebas memilih. Bisa pakai teks, bisa juga langsung pakai MP3, kalian putar, kalian dengarkan, ataupun melihat di YouTube. Semuanya cek grup kelas. Semuanya bisa dicek grup kelas, bisa menjawab pertanyaan atau angket yang saya berikan. Sebentar, saya kirim dulu Google Form-nya. Kelas 11 MIPA 5. 11 MIPA. Oke. Nah, untuk Google Form-nya silahkan kalian buka dan kalian isi. Pertama, ada apa itu isinya? Nama. Kelas.
Isi semuanya. Nomor presensi jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru dengan temannya. Sudah? Yo, Bapak akan cek nih. Ini nanti akan berkaitan dengan penentuan kelompok. Pertanyaan pertama apa itu? Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu suka? Kalau Retna jawabnya apa kira-kira? Suka semua. Suka semua, boleh, bisa. Berarti nanti bisa bergabung di kelompok mana saja. Oke. Kalau Aldi jawabnya apa? Suka musik. Oke, berarti tipe atau gaya belajarnya itu kemungkinan akan lebih senang kalau mendengarkan. Bapak akan membagi kalian sesuai dengan hasilnya. Ini masih ada yang belum. Yo, yang belum selesai siapa tadi? Ini, oh baru selesai. Oke, saya tunggu semuanya nih, nggak apa-apa. Ini berarti satu kelompok nanti terdiri dari 5 Orang anggota. 5 anggota. Tapi ada satu syarat, setiap kelompok harus ada laki-lakinya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Jadi nih, untuk kelompok 1 berarti Elang dan juga Afif karena sama-sama suka mendengarkan. Oke. Lagi laki-lakinya. Untuk yang perempuan nanti saya ikuti. Oke. Sekarang bisa langsung berkelompok. Untuk kelompok 2-nya berarti ada Nurhuda dan juga Azza. Untuk kelompok 3-nya ada Iqbal dan Aditya karena suka-suka sama-sama suka melihat YouTube. Ya. Terus untuk Munib ini kelompok 4. Untuk Aldi kelompok 5. Ini jadi sekarang yang saya WA-kan nih sesuai hasilnya silahkan kalian berkelompok. Oh, silakan. Ya. Harus diberi jarak. Yuk ditatap biar bisa tetap lewat. Afif. Untuk kelompok 2 tadi Azza. Ini Azza. Untuk kelompok 3 tadi Iqbal ya. Iqbal sama Lutfi. Ya, ini 3. Kelompok 4-nya Munib. Kelompok 5-nya Haji. Nih sini, dekat sini. Kelompok 1 semuanya lah. Nah, oke. Kelompok 2 oke. Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 terakhir. Oke, semuanya sudah di kelompok masing-masing. Cek kembali di WA kalian. Itu nanti sesuai kemarin kan Bapak sudah bilang, silahkan bawa headset. Itu nanti berkaitan dengan tadi kalau kalian suka mendengarkan, bisa mendengarkan cerpen dalam bentuk MP3 bisa. Kalau kalian sukanya audio visual, itu kalian bisa lihat di YouTube yang akan saya berikan linknya. Silahkan cek grup kelas. Ini saya kirimkan berkaitan dengan link dan juga MP3. Untuk teks bacaan itu sudah ada di LKPD yang saya berikan ke ketua kelas tadi, ya. Jadi yang tidak bawa headset, tidak punya kuota, tetap bisa belajar dengan membaca. Kira-kira ini teks apa? Cerpen. Nah, untuk kelompok berapa ini kelompoknya? Ini berarti kelompok 3 tadi ya? Ini kira-kira teks apa ini? Cerpen. Oh, sama cerpen. Untuk yang ini kira-kira itu teks apa itu? Cerpen. Sama. Untuk kelompok 1 cerpen. Tetapi kenapa kok bisa dikatakan sebagai cerpen? Alasannya apa? Ayo. Kenapa itu kok bisa dikatakan cerpen? Karena ceritanya pendek.
Terus apalagi? Kok bisa? Kenapa itu bukan novel? Kenapa itu bukan puisi? Karena di sini teksnya itu kurang dari 10.000 kata. Kurang dari 10.000 kata. Oke, benar. Kebetulan ada contohnya ya. Benar sekali ya. Terus perlu saya tambahkan lagi, kenapa itu bisa disebut cerpen? Karena tokohnya juga terbilang sedikit. Dan biasanya itu habis dibaca sekali duduk. Oke, berarti sepakat ya bahwa teks yang kalian terima atau kalian baca itu adalah cerpen. Oke, sekarang kalian bisa mulai mengeluarkan headset kalian yang suka mendengarkan dan membaca secara detail teks cerpen yang sudah Bapak bagikan. Dan ingat, nanti kalian harus menganalisis cerpen itu sesuai dengan yang ada di depan. Kalian bisa nanti menentukan temanya apa, tokoh dan penokohannya, alur, setting latar, setting tempat, terus juga waktu dan sudut pandang, diikuti dengan gaya bahasa dan juga amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya, bisa langsung pakai headsetnya, kalian dengarkan dengan seksama, catat hal penting berkaitan dengan unsur intrinsik dari cerpen. Kira-kira butuh berapa lama waktunya? Berapa, ayo? 20 menit. Oke, 20 menit ya. Ini saya selalu minta bantuan asisten saya nih. Asisten saya itu namanya Google. Buat alarm 20 menit. Alarm pukul 10.29 disetel. Oke. Jadi nanti saat alarm ini berbunyi, kalian harus sudah selesai mengerjakan atau selesai menganalisis unsur intrinsik dari judulnya apa itu? 3 tetes air mata guruku. Oke. Pakai headset atau baca aja, enggak apa-apa. Nah, ini udah bawa kok nggak dipakai. Nah, pakai. Nah. Ini si Retno ya katanya yang suka atau mau jadi penulis ya. Jadi sukanya baca ya. Bagus sih, mantap. Nah, untuk yang bawa headset cuma satu, bisa berpasangan nih, kayak Azza dan juga Nurhuda mendengarkan. Yang ada di video siapa itu? Siapa itu? Aduh. Untuk kelompok yang sudah mendengarkan, membaca atau menonton secara full, nanti angkat tangan ya. Bapak akan datang ke kelompok kalian untuk menanyakan sesuatu. Ya. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Temanya kira-kira apa? Menghargai jasa pahlawan. Ada di situ. Di situ ada tulisannya ya? Di sini? Iya. Ada, benar? Oke, mantap. Ingat, nanti kalau asisten saya ini sudah bilang waktunya berhenti, berarti siap untuk menyampaikan hasil analisis dari setiap kelompok. Dan ini ada urutan, nanti bisa diambil majunya, berarti siapa yang beruntung nih. Ya, setiap ketua kelompoknya maju untuk mengambil kertas yang ada di tangan saya. Ininya dibawa. Nah. Itu double ya, sebagai nomor urut maju dan juga hal yang akan disampaikan dari setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 nanti menyampaikan tema dan juga nomor 5 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 sudut pandang. Di setiap kelompok tadi kan sudah ada yang suka menulis. Nah, itu bisa dimanfaatkan mulai menulis di situ. Dapat jatah apa nih? Penokohan. Nah, bisa ditulis. Jadi bisa kalian tuliskan untuk penokohannya itu siapa saja yang ada di situ, langsung disertai wataknya.
Nanti untuk pembuktiannya bisa kalian tulis juga atau kalian sampaikan. Yo, yang sudah selesai mendengarkan atau menonton, headsetnya dilepas, bekerja secara kelompok. Sampaikan apa yang kalian dengar, apa yang kalian tonton, atau apa yang kalian baca. Acuan kalian mengerjakan adalah pohon unik nih, ya. Ada 7 unsur intrinsik. Ini dapat jatah apa? Setting. Sudah ketemu settingnya di mana saja tadi? Di situ. Di mana? Kan ada 3. Ada 3. Apa saja? 3 itu maksudnya latarnya Ah, yang latarnya di mana? di sekolah. Di sekolah sama di lapangan. Oke. Tapi diberi buktinya ya, biar jelas ya. Berarti nanti dikasih suasana juga, Pak. Ya, suasananya kan Sama waktu. pas awal-awal itu kalian dapat tugas untuk upacara. Kayak tegang, kayak lah aku dapat apa nanti kan gitu. Disampaikan di pekerjaan kalian ya. Nih, sudah. Temanya sudah. Sudut pandangnya kira-kira. Jadi dapat nomor 1 sama 5 ya. Sudut pandangnya apa? Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang buktinya apa? Dituliskan di situ ya nanti ya. Nanti saat kelompok yang lain maju, kelompok yang lain siap menanggapi. Kalau tidak sesuai, berarti ya sampaikan apa yang tidak sesuai. Kalau sudah bagus, berikan apresiasi. Nah, sudah mendengar? Itu bunyi alarm sesuai kesepakatan waktu pengerjaan 20 menit. Sekarang saatnya kalian bersiap untuk menyampaikan hasil analisis dari kelompok kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif. Tujuan saya ke sini untuk menyampaikan tema yang saya analisis dari cerpen. Tema yang saya dapatkan dari cerpen tersebut adalah penghargaan terhadap jasa pahlawan dan pentingnya melaksanakan upacara bendera dengan baik. Oke, di situ ada dua. Pertama apa tadi? Menghargai jasa Pahlawan dan pentingnya melaksanakan upacara bendera dengan baik. oke. Kira-kira kelompok lain ada yang mau menanggapi? Yuk kelompok 2. Sudah? Bukti dari tema yang disampaikan. Buktinya apa? Dalam cerita, Pak Fajar menegur siswa karena mereka dianggap tidak menghargai jasa pahlawan dan mereka terkekeh karena bendera terpasang terbalik. Oke, berarti di situ ada momen ya ketika Pak Fajar itu siapa Pak Fajar? Yang tokoh mana tokoh? Pak Fajar siapa? Wakil kepala sekolah. Saat itu Pak Fajar melihat bahwa ada saat latihan upacara itu bendera terbalik tapi justru malah pada tertawa. Padahal bendera itu ada bisa berkibar, kita bisa merdeka, penuh perjuangan. Kalau mereka memasang terbalik dan tertawa itu terkesan melupakan jasa para pahlawan. Berarti sudah sesuai ini ya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini, saya Retno Septiani sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan salah satu unsur intrinsik dari cerpen yaitu alur.
alur dari cerita yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Nugroho tadi adalah berupa alur maju. Yang di sini terdapat yang pertama, poin-poin dari alur yaitu Ragini dan teman-teman mendapatkan jadwal menjadi petugas upacara. Dan bukti dari teks yang disampaikan adalah kelas mendapatkan jadwal menjadi petugas upacara. Yang kedua, latihan upacara dilakukan dengan semangat tinggi meskipun ada Safani yang nakal. Dan buktinya yaitu latihan upacara dilakukan dengan semangat meski ada Safani yang mengganggu. Yang ketiga, yaitu saat memasang bendera, karena tingkah Safani, bendera terpasang terbalik dan mereka tertawa. Buktinya yaitu terjadi kelalaian saat memasang bendera yang mengakibatkan tawa siswa. Yang keempat, yaitu Pak Fajar menegur siswa karena menganggap mereka tidak menghargai jasa pahlawan. Buktinya, yaitu Pak Fajar menegur siswa karena menganggap mereka tidak menghargai jasa pahlawan. Dan yang terakhir, yaitu hari upacara mereka melaksanakannya dengan baik dan Ragini memberikan tisu kepada Pak Fajar. Bukti yang terdapat pada teks yaitu hari upacara berlangsung dengan baik dan Ragini memberikan tisu kepada Pak Fajar. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Yuk, kelompok lain silakan berikan tanggapan. Menurut kelompok saya, hasil yang disampaikan itu sudah cukup jelas. Sudah bisa kembali? Yuk, diakhiri. Kalau sudah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti setting, kelompok setting tadi. Kelompok siapa yang maju, ayo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Anastasia. Saya di sini dari perwakilan kelompok 5 dan di sini rekan saya. Saya Fahriyatul Fadilah dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi cerpen dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Setting atau latar. Yang pertama, latar tempat. Cerita ini berlangsung di sebuah sekolah tempat Regini dan teman-temannya bersekolah. Terdapat setting di kelas, tempat latihan upacara, dan area upacara. Bukti latar, suatu hari kelasku mendapat jadwal menjadi petugas upacara. Seketika suasana menjadi tegang. Yang saya sebutkan namanya besok Sabtu dan Minggu latihan ya, perintah Pak Edo wali kelasku. Yang kedua, latar suasana. Yang pertama, tegang. Buktinya, suatu hari kelasku mendapat jadwal menjadi petugas upacara. Seketika suasana menjadi tegang. Yang kedua, sedih. Buktinya, aku lihat Pak Fajar menangis. Aku segera mendekatinya dan memberinya tisu yang aku letakkan di kantong bajuku. Yang ketiga, latar waktu, yaitu di pagi hari. Buktinya, keesokan harinya latihan upacara kami laksanakan dengan semangat yang tinggi. Sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ini Hilda kayaknya sudah pengen menanggapi banget ini. Yo Hilda, kira-kira bagaimana penampilan temenmu atau perwakilan dari kelompok 5? Menurut saya pemaparan yang sudah disampaikan itu sudah lengkap dan sudah baik. Lengkap dan baik, bagus dan jelas. Tadi diawali dari pertama ada latar tempat. Yang pertama itu adalah ruang kelas ya. Karena di situ disampaikan bahwa Pak Edo menyampaikan akan ada kegiatan upacara. Berarti mereka menyampaikan ada di kelas. Selanjutnya ada latar tadi di lapangan. Saat latihan upacara. Jadi mereka di hari berikutnya tadi sesuai alurnya akan maju. Disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa akan latihan upacara, ditunjuk. Kemudian di hari berikutnya mereka latihan upacara. Dan ada lagi saat latihan ada kejadian. Saat latihan itu benderanya terbalik. Terus untuk suasananya tadi tegang. Benar. Terus ditambah lagi saat bendera terbalik itu malah terbabak tapi langsung ditegur oleh
kepala sekolah. Wakilnya ya. Ampun. Jadi wakil kepala sekolah yang namanya tadi Pak Fajar. Oke, sudah lengkap? Silakan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kami akhiri presentasi kali ini dan untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok-kelompok sudah pada maju, sudah menyampaikan hasil analisisnya, dan rata-rata itu sudah tepat dan juga bagus. Mungkin yang perlu diperhatikan saat menyampaikan sesuatu, ingat, saat kalian berada di depan publik, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyebutkan nama, bisa kelompok, bisa juga nama secara pribadi. Salam dulu ya, salam, kemudian menyebutkan nama, sampaikan tujuan yang kamu pelajari hari ini. Tuh, pertama dari apa itu? Ada A, T. Yang pertama ada tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 alur, 4 setting atau latar, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Dari 1, 2, 3, dari 7, kira-kira yang paling sulit itu bagian yang mana? Yang paling sulit bagi saya Memahami tentang amanat. tentang amanatnya. Wih, amanat sulit ya. Oke, terus kira-kira untuk mengatasi biar nggak kesulitan, Kita harus memahami isi cerpen tersebut. memahami berarti bisa dibaca lagi atau ditonton lagi atau didengarkan lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya, ini terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib, dengan lancar, dengan aktif dan penuh percaya diri. Itu yang menjadi kunci ya. Karena sekarang tidak hanya orang yang pinter, tetapi orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan lantang dan percaya diri itu juga bisa sukses. Untuk pertemuan berikutnya masih mengenai tentang cerpen, kalian akan mempelajari tentang mengonstruksi cerpen. Jadi tetap belajar nanti di rumah. Kira-kira besok mempelajari tentang apa. Jadi di mengonstruksi cerpen itu ada hal apa saja yang harus dipelajari ya. Kalian pelajari di rumah. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, diakhiri dengan doa karena tadi yang mimpin sudah ketuanya, sekarang wakilnya, sekarang ketuanya, Retno. Ya, jadi dapat kesempatan semua ya, ada perwakilan laki-laki dan perempuan untuk memimpin nih. Silahkan. Di tempat siap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang piket laksanakan piketnya. Yang tidak ada keperluan langsung kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semanda. Siap jaya berprestasi. Oke, terima kasih.